Halo siang semuanya, balik lagi di RF Tour bersama saya Randy guys ya. Oke, hari ini guys, puji syukur juga ya untuk yang sudah approve ya. Jadi justru hal yang ditakutkan orang-orang ya setelah pelantikan presiden di Amerika itu menurut saya malah yang approve itu tingkat rate approvalnya cukup baik malah ya guys ya, dibanding pada saat yang waktu akhir tahun kemarin, akhir tahun 2024 ya. Ini justru jauh lebih membaik ya. Oke, hari ini saya membahas khusus mengenai interview untuk saat di embassy ya guys ya, pada saat apply visa Amerika ya. Karena banyak yang bertanya-tanya gitu ya, kok maksudnya interview itu seperti apa, terus maksudnya di mana pelaksanaannya, atau gimana sistemnya gitu ya. Nah, alurnya seperti apa, nanti di video ini saya nanti bakal kasih penjelasan yang sedetail mungkin ya guys ya. Oke, pertama itu seperti kita ketahuin ya, untuk visa Amerika itu wajib namanya interview ya. Interview itu seperti apa, yaitu interview datang ke embassy ya, ada dua di Jakarta dan di Surabaya guys ya, untuk kedutaan Amerika ya guys ya. Jadi nanti datang ke embassy di Surabaya ataupun di Jakarta, nanti di situ baru kita namanya interview ya, yang dilaksanakan oleh officer resmi dari Amerika ya guys ya. Jadi nanti mereka yang bertanya-tanya gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya nggak gitu banyak, dan sebenarnya nggak terlalu lama juga ya guys ya waktu interviewnya ya. Jadi interviewnya itu sebenarnya yang lama itu pas ngantri di depan embassy-nya itu agak lama. Nah, habis itu nanti pas masuknya itu nanti ada loket masing-masingnya itu nanti ngantri pula gitu ya. Kalau misalnya lagi rame banget itu ngantri ya. Nah, nanti pas di loket interviewnya pun nanti yang pas terakhir itu ngantri juga guys ya gitu ya. Oke. Nah, sekarang itu kita bahas dari awal dulu ya. Pertama, kapan kita dapat jadwal interview? Oke, jadwal interview itu dapat pada saat kita sudah kelar namanya berkas DS160, itu udah kelar ya, udah di submit lah ke embassy ya. Nah, habis itu nanti keluar jadwal interview gitu ya. Nah, kok berapa lama biasanya keluar jadwal interview? Tergantung pengerjaan masing-masing guys ya. Misalnya kalian kerjain sendiri ataupun kalian lewat agent gitu ya, itu tergantung kinerja agent kalian lah ya. Kok kalau gitu, kalau misalnya di RM Tour atau di Korandi berapa lama gitu ya. Kalau misalnya di saya itu pengerjaan berkas cukup lumayan cepat. Itu sekitar 3-5 hari itu nanti sudah keluar jadwal interview ya kira-kira ya. Tapi balik lagi tergantung nih pengisian form data diri kalian nih. Nanti kan kalian kalau misalnya apply di saya, nanti ada pengisian form data diri ya untuk panduan saya tuh ngerjain semua berkas. Kalau misalnya makin cepat kalian ngisi form data diri itu, makin cepat juga selesai semua berkasnya gitu ya guys ya. Nah, setelah 3-5 hari keluar jadwal, habis itu nanti dapat jadwal tuh. Nah, ambil contoh misalnya kalau sekarang ini berarti ini bulan April ya, bulan April awal itu nanti jadwalnya itu bisa dapat kira-kira awal bulan depan atau awal Mei gitu ya. Biasanya itu kira-kira lah 3 mingguan sampai H+1 bulan dari kalian apply, kira-kira gitu guys ya jadwal interview ya. Nah gitu. Terus apa yang kita lakuin nih selama menunggu jadwal? Selama menunggu jadwal biasanya saya saranin itu untuk siapin berkas-berkas yang perlu ya guys ya, untuk bawa ke interview itu kalian harus siapin. Habis itu nanti kalian juga perlu misalnya bukan perlu ya, maksudnya opsional. Kalau misalnya kalian mau cetak rekening koran, silakan cetak. Terus kalau misalnya kalian ingin buat surat keterangan kerja atau buat surat keterangan usaha, itu silakan. Jadi kalian itu berkas itu yang seperti itu, misalnya kayak slip gaji juga ya, itu nanti pada saat sedang menunggu dipanggil interview aja guys ya, kalian bisa siapkan. Karena kan jaraknya lumayan tuh, 3 minggu sampai sebulan, cukup lama lah ya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya nggak tahu sih kalau misalnya di agent lain ataupun kalian apply sendiri misalnya gitu ya, kalian nanti pas hari H tinggal datang aja ke sana, ikutin alur masuk segala macam, nanti interview gitu ya. Nah, kalau misalnya di RM Tour nanti ada briefing menjelang interview ya, beberapa hari ya, misalnya H-3 ya, atau H-2 ataupun seminggu sebelumnya, 10 hari sebelumnya, bebas kapanpun. Tapi biasanya orang ambil briefing itu menjelang interview agar tidak gitu lupa gitu guys ya, maksudnya masih hafal apa yang dihafalin gitu ya. Nah,
terus pas udah selesai briefing, nanti besoknya atau hari H-nya langsung interview. Nah nanti banyak yang nanya tuh, kok nanti pas hari H interview itu Koko ada ikut temenin nggak gitu ya. Nah sebagai info, nanti kalian mandiri ya guys ya, karena udah sendiri ya. Karena Koko pun nggak bisa masuk embassy, jadi mesti di luar gitu ya. Itu enggak sih, biasanya nggak kayak gitu. Jadi kalian sudah mandiri, saya tidak temanin gitu ya guys ya. Nah pas masuk di dalam itu kurang lebih berapa lama sih kok prosesnya? Kurang lebih biasanya kalau misalnya kalian dapat jadwalnya agak pagi nih, misalnya jam 8 ya, jam 8 itu agak pagi, itu nanti prosesnya agak cukup cepat, nggak sampai lama ya, mungkin sekitar setengah jam itu kalian sudah keluar gitu ya guys ya. Kalau misalnya kalian apply misalnya jam setengah 10, itu sudah agak crowded, udah agak rame ya, mungkin kira-kira dari masuk sampai dapat keputusan approve atau enggaknya itu kurang lebih 1 jam lah gitu guys ya. Nah kalau misalnya kalian approve, kalian cukup nanti cukup diminta paspornya aja untuk cetak visa ya. Nanti sekitar 2-4 hari nanti kalian dapat email, kalian bisa ambil paspor yang berisi visa Amerika tersebut di VFS ya, sekarang sudah di VFS. Jadi ngambil bukan di embassy, jadi ngambilnya di VFS di Kuningan ya guys ya. Nah kalau di Jakarta di Kuningan ya. Kalau misalnya di Surabaya nanti tinggal googling aja VFS di Surabaya. Nah kalau misalnya kalian di reject atau di dapat kertas pink di Jakarta ya, kalau misalnya di Surabaya dapat kertas putih di reject, itu kalian langsung pulang. Jadi nggak ada yang ditahan gitu ya, langsung pulang. Ya ucapin salam, terima kasih Pak, terima kasih Bu ya kepada officer gitu guys ya. Jadi kalian nggak ada yang ditahan, dokumennya langsung pulang gitu guys ya. Nah kalau misalnya yang kertas warna kuning atau yellow ya, itu kurang data ya. Kalau misalnya di Surabaya itu kertasnya tetap warna putih, tapi ada tulisannya itu mohon menunggu ataupun ada data yang harus diselesaikan gitu ya. Nah itu nanti kalian tergantung. Kalau misalnya isi kertas itu disuruh lengkapin data, ya lengkapin data, nanti kirim by email ke embassy. Kalau misalnya kalian disuruh nunggu aja, itu berarti kalian cukup nunggu aja, nggak usah ngapa-ngapain, kalian cukup nunggu aja. Nanti itu range-nya itu antara paling cepat dihubungin oleh mereka lagi itu 1 minggu sampai paling lama 1 bulan ya guys ya. Jadi range-nya itu 1 minggu sampai 1 bulan, nanti baru kalian dapat keputusan gitu ya guys ya. Oke. Nah untuk mengenai interviewnya itu 1 hari selesai semua ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian dari luar kota, silakan nanti sorenya atau malamnya pun sudah bisa pulang gitu guys ya. Jadi nggak ada nunggu apapun, udah langsung pulang hari itu juga. Jadi nanti pas kalian misalnya di approve, nanti tinggal bisa kirim. Jadi by delivery nanti yang ngirim itu VFS, jadi pihak embassy VFS ya guys ya. Jadi nanti tinggal ngisi alamat pengirimannya nanti di email gitu. Seperti itu guys ya. Jadi hari ini saya bahas mengenai topik interview secara detail ya. Semoga kalian tercerahkan ya guys ya. Jadi kalian tidak bertanya-tanya lagi. Jadi kalian lancar untuk apply visa Amerikanya. Oke, see you on the next video guys. Dadah. Semoga bermanfaat. Dadah.